Semester pertama situasi HAM dalam konteks kekerasan Papua. Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat di tahun 2024 dengan pendekatan pemantauan secara proaktif melihat bahwa hak sipil dan politik kasus konflik terutama kekerasan bersenjata masih sama seperti tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan dari Komnas HAM Perwakilan Papua. Semester pertama situasi HAM dalam konteks kekerasan di Papua. Nah, pertama bahwa kami mencatat di 2024 dengan pendekatan pemantauan proaktif bahwa secara umum situasi hak sipil dan politik kita lebih konsen pada hak sipil dan politik. Semester pertama 2024 kasus konflik kekerasan terutama kekerasan bersenjata masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Trennya tetap ada dari aspek kualitas dan kuantitas kekerasan itu juga semakin meningkat. Tren eskalasi kekerasan di Papua itu masih terus berlanjut dan cenderung meningkat. Peningkatan ini yang tadi saya sebut dari aspek kualitas yang semakin canggih karena dia terkesan menggunakan senjata yang lebih modern dan bentuk-bentuk operasi yang juga modern dengan dari segi jumlah, dari segi kuantitas dan kualitas. Jadi beriringan naik. Sepanjang Januari 1 Januari sampai 1 Juni 2024, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua mencatat sebanyak 41 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Papua. Dari 41 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh kontak senjata dan penembakan, serangan-serangan tunggal. Jadi polanya juga serangan-serangan tunggal itu, jadi misalnya itu dia spontanitas terjadi di kota, di pemukiman. Tetapi alat yang dipakai adalah senjata. Jadi bisa senjata yang jenis panjang, tapi juga senjata jenis pendek. Jadi yang operasi secara individu. Sebanyak 25 kasus penganiayaan dan sebanyak 10 kasus dan pengerusakan. Sebanyak 7 kasus di mana satu peristiwa yang bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 8 kasus, diikuti oleh Paniai dan Yahukimo masing-masing sebanyak 6 kasus, Puncak sebanyak 5 kasus, Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing sebanyak 3 kasus, Puncak Jaya, Kerom dan Jaya Wijaya masing-masing sebanyak 2 kasus, dan Dogiai, Jayapura, Mimika dan Maibrat masing-masing sebanyak 1 kasus. Akibat berbagai kasus kekerasan tersebut tercatat sebanyak 53 orang menjadi korban, yaitu 32 orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka yang terdiri dari 28 orang warga sipil, 12 orang meninggal dunia dan 16 orang luka-luka. 13 orang adalah kelompok sipil bersenjata yang kemudian sekarang disebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua, Organisasi Papua Merdeka. 11 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka, dan 11 orang aparat keamanan, 9 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. 28 warga sipil terdiri dari 1 orang anak meninggal dunia dan 1 orang anak terluka, 1 perempuan meninggal dunia dan 3 perempuan luka-luka. Nah, kita ingin klasifikasi ada kelompok rentan ya. Anak dan perempuan itu kelompok rentan yang kemudian juga tidak luput dari serangan ini. Serta 10 orang warga sipil laki-laki dewasa meninggal dunia dan 12 orang warga sipil laki-laki dewasa luka-luka. 13 orang Tentara Pembebasan Nasional Papua yang Komnas menyebutnya juga warga kelompok sipil bersenjata, dan ada terminologi yang baru yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam yaitu Organisasi Papua Merdeka. Semuanya laki-laki dewasa ya, ada 13 orang itu. Sementara 11 orang aparat keamanan adalah anggota TNI sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka.
dan anggota Polri sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Selain itu, berbagai kekerasan tersebut juga menimbulkan adanya gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan, kendaraan, dan juga kita lihat ada penembakan pesawat ya. Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial, ekonomi, maupun kebijakan politik. Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang terjadi di Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat maupun kelompok sipil yang bersenjata, yaitu TPNPB, OPM, atau yang kami sebut juga kelompok sipil bersenjata. Aparat kepolisian masih menyebut sebagai KKB. Nah, tantangan utama bagi pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan perasaan kesadaran. Penegakan hukum itu kita membutuhkan supaya ada tertib sosial yang adil dan ada proses non-diskriminasi. Itu juga akan kemudian dirasakan sebagai sesuatu yang bisa menjadi trigger dari kekerasan-kekerasan yang sedang terjadi itu. Merespon kondisi semester Januari sampai semester pertama ini, kondisi kekerasan pada semester 2024, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua, kami mencatat sebagai berikut, bahwa Komnas HAM kami ingin mendorong proses dari data yang coba kami keluarkan dalam proses pengaduan proaktif yang dilakukan oleh Komnas HAM Papua. Pertama itu Komnas HAM kami menyampaikan duka cita karena ada begitu banyak puluhan orang yang meninggal dunia dan korbannya adalah aparat keamanan, TNI, Polri, tapi juga masyarakat sipil termasuk kelompok rentan. Siapa mereka? Itu perempuan dan anak. Jadi Komnas HAM harus menyampaikan duka cita di semester pertama ini menjadi peringatan kepada aparat keamanan, kelompok sipil bersenjata, tapi juga sebagai sebuah pesan kemanusiaan kepada pemerintah untuk melihat kondisi kekerasan ini ya. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, untuk mengambil langkah yang lebih real untuk bagaimana ada upaya yang lebih nyata untuk kita menyelesaikan, menangani kondisi kekerasan ini. Yang kedua, meminta pemerintah pusat dalam hal ini menjamin keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua dengan menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan tidak menggunakan security approach serta pembenahan tata kelola keamanan. Jadi pendekatan security ini juga, pendekatan keamanan kita butuh, tetapi ini harus dikelola secara baik sehingga pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah ini kemudian tidak menimbulkan antipati, tidak menimbulkan reaksi, atau kemudian menimbulkan kembali ingatan penderitaan dan justru menimbulkan perlawanan. Itu harus makanya konflik itu harus dikelola dengan bijaksana oleh negara. Yang ketiga, meminta Kapolda Papua untuk melakukan upaya penegakan hukum. Jadi kita juga berharap Kapolda Papua, ini bukan hanya Kapolda Papua saja ya, Kapolda Papua dan Papua Barat, karena ada Maibrat juga ya. Kita minta penegakan hukum itu perlu diambil. Penegakan hukum dan tertib terhadap aparat itu perlu diambil secara terukur supaya menghindari kekerasan. Pihak kepolisian harus memastikan bahwa tindakan anggota dalam upaya penegakan hukum tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan akuntabel serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pesan ini tidak hanya kepada kepolisian ya, ini juga harus kepada TNI. Nah, terutama kita lihat sekarang ada satuan tugas baru yang disebut HBMA. Ini satuan tugas yang cukup, dia menurut kami dia betul-betul sangat aktif dan reaktif. Dia tidak hanya aktif dalam menjaga zona-zona rawan konflik, tapi dia sangat aktif untuk merespon dan masuk, mencari, menggali dan lain sebagainya. Itu. Yang keempat, Komnas HAM meminta aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata agar menghormati hukum, hak asasi manusia dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan. Ya, kasus Intan Jaya itu di mana warga sipil menjadi tameng, itu warga sipil menjadi tameng. Misalnya
diduga kuat kelompok sipil bersenjata masuk di dalam kerumunan warga sipil. Lalu aparat juga kemudian tidak hati-hati melakukan penembakan serangan yang kemudian mengakibatkan satu orang anak meninggal dunia dan satu orang anak itu mengalami cacat tetap. Kami sudah bertemu dengan mereka itu. Jadi kita juga meminta kepada dua kelompok ini untuk tidak menjadikan warga sipil sebagai pihak yang kemudian dalam tanda kutip sebagai pagar ya. Kita minta untuk mereka harus dihindari dan mereka harus mendapat perlindungan. Yang kelima, kita mendesak kelompok sipil bersenjata untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan terganggunya kondisi keamanan di wilayah Papua. Nah, Komnas mencatat di sejumlah daerah itu sekolah dibakar, kantor dibakar, puskesmas dibakar. Dalam kepentingan publik itu sarana-sarana yang dibutuhkan oleh publik untuk pemenuhan hak asasi manusia. Misalnya kalau membakar sekolah, maka hak atas pendidikan itu menjadi hilang. Membakar puskesmas, hak atas kesehatan menjadi hilang. Membakar sarana-sarana publik, kantor-kantor, itu pelayanan publik menjadi hilang, maka kepentingan publik atas pelayanan publik itu menjadi hilang. Karena itu atas nama kemanusiaan dan saya punya keyakinan dan kepercayaan kepada kelompok sipil bersenjata bahwa itu bukan prinsip dalam perjuangan untuk mengembalikan hak asasi manusia. Karena prinsip utama adalah memperjuangkan hak asasi manusia oleh kelompok manapun, jangan kemudian menghilangkan HAM orang lain atau kepentingan publik. Karena itu sekali lagi atas nama kemanusiaan saya meminta kepada kelompok sipil bersenjata untuk tidak menjadikan sarana-sarana publik menjadi sasaran pelampiasan. Itu. Karena itu fasilitas yang tidak akan memberi dampak apa-apa pun. Jadi membakar fasilitas itu tidak akan memberi dampak terhadap perjuangan mereka. Itu justru mengorbankan masyarakat sipil. Begitu. Yang keenam, kami ingin minta kepada pemerintah dan kelompok sipil bersenjata untuk berkomitmen dalam proses dialog kemanusiaan. Jadi sekali lagi, Komnas HAM Perwakilan Papua, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua, kita mendesak pemerintah dan kelompok sipil bersenjata untuk kemudian berkomitmen untuk mendorong dialog kemanusiaan. Bagaimana caranya? Para pihak harus mulai mengatakan bahwa kami mau dialog untuk mengakhiri ini. Dan siapa yang boleh memulai? Pihak yang memulai adalah kita minta pemerintah. Pemerintah harus menyatakan komitmen untuk berdialog. Nah, berdialog lalu kelompok sipil bersenjata juga harus memberikan dukungan. Komnas HAM sudah merintis dengan tema dialog kemanusiaan proses tahun lalu. Itu kami tetap meyakini sebagai satu-satunya cara untuk mengurangi secara bertahap untuk menghentikan kekerasan. Jadi dialog kemanusiaan adalah cara yang paling bermartabat, cara yang kemudian bisa mencapai tujuan bersama. Baik itu pemerintah punya kepentingan untuk membuat Papua lebih nyaman, mensejahterakan masyarakat Indonesia yang ada di Papua, tapi juga kelompok sipil bersenjata dalam kepentingan politiknya. Itu akan tercapai. Tentu ini membutuhkan waktu dan proses. Nah, jadi kedua belah pihak harus bersedia memulai, menyatakan komitmen untuk berdialog. Siapa yang bisa menjadi pihak yang menjadi mediator? Tentu para pihak silakan menunjuknya. Bisa menunjuk lembaga seperti Komnas HAM, tapi juga menunjuk individu-individu yang bisa dipercaya. Ini beberapa catatan Komnas HAM dalam periode semester pertama. Ini diagram yang coba kami tunjukkan. Coba nanti teman-teman bisa lihat. Ambil yang agak sebesar dikit dari atas. Dari atas. Nah ini. Nah ini yang diagram yang coba kami bikin untuk teman-teman bisa lihat. Nanti secara teknis, Melki silakan memberi penjelasan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fit dan kawan-kawan semua. Saya coba jelaskan ini. Nah, seperti yang tadi Pak Fit sampaikan, data ini merupakan bahan yang kami terima, baik itu secara langsung maupun melalui surat. Termasuk di dalamnya juga kami berterima kasih kepada teman-teman wartawan
Yang tadi Pak Frit sebut sebagai pengaduan proaktif, itu yang kita ambil dari beberapa sumber di beberapa surat kabar, baik fisik maupun juga secara elektronik, secara online. Dan total yang ada ini kita menghitung tadi disebut. Jadi dominasi kekerasan yang terjadi, dominasinya adalah peristiwa kontak senjata dan penembakan. Itu yang paling banyak dari sekian jumlah kekerasan yang ada. Nah, dari kekerasan itu dampak yang kita lihat adalah korban. Total korban yang timbul adalah sebanyak 53. 53 ini terdiri dari 32 orang meninggal dunia, 21 luka-luka. Itu total jumlah korbannya. Lalu kemudian kita coba membuat lebih detail terkait dengan tadi yang saya sebut. Ada 25 kasus itu akibat ada kontak tembak, termasuk ada penembakan atau peristiwa tunggal. Lalu ada 10 kasus itu penganiayaan. Lalu 7 diantaranya adalah pengerusakan. Pengerusakan itu macam-macam. Dan tadi Pak Frit juga sudah sebut, selain gedung sekolah, ada beberapa fasilitas publik, tapi juga di awal-awal tahun itu tercatat ada 2 pesawat. Ada 2 pesawat itu juga ada upaya untuk melakukan pengerusakan dengan cara ditembak. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ini sebarannya berdasarkan wilayah provinsi. Nah, barangkali ini konteks yang kita letakkan adalah apakah, kemudian pertanyaannya adalah apakah DOP itu kemudian membawa dampak kesejahteraan. Tentu ini masih sangat awal, tetapi itu akan jadi bahan pertanyaan penting untuk kita tanyakan. Dari ada peristiwa, misalnya kita lihat ini Papua Tengah ini punya grafik yang sangat tajam. Papua Tengah ya. Papua Tengah ada 22 meninggal dunia, 18 luka-luka. Papua Pegunungan tercatat 7 meninggal dunia, 2 luka-luka. Lalu Papua 3 meninggal dunia, 1 luka-luka. Papua Barat Daya ada peristiwa di Maibrat tetapi tidak menimbulkan korban. Lanjut. Sekarang kita coba lihat berdasarkan wilayah. Coba tadi kita letakkan berdasarkan kabupaten. Kita lihat Intan Jaya menempati posisi teratas. Ada 8 kasus yang terjadi di Intan Jaya. Lalu kemudian Yahukimo dan Paniai itu ada 6 kasus. Lalu kemudian Puncak dan seterusnya ini tercatat dalam itu. Lanjut. Ini klasifikasi korban. Jumlah terbanyak dari rangkaian kekerasan itu kita lihat 2 pihak yang berkonflik, yang korban lebih banyak ternyata warga sipil. Warga sipil 12 meninggal dunia, 16 luka-luka. TPNPB 11 meninggal dunia, 2 luka-luka. Aparat keamanan 9 meninggal dunia, 3 luka-luka. Lalu kita coba lihat lebih detail tentang kategori korbannya. Aparat keamanan tadi terdiri dari Polri dan TNI. Polri ada 4 anggota Polri yang meninggal dunia, 2 luka-luka. TNI ada 5 meninggal dunia, 1 luka. Lalu TPNPB ada 11 yang tadi disebut, dikategorikan laki-laki dewasa yang meninggal dunia dan 2 luka-luka. Warga sipil yang anak-anak dalam peristiwa di Intan Jaya itu 1 meninggal dunia, 1 luka. Lalu warga sipil yang perempuan ada 1 meninggal dunia, lalu kemudian 3-nya luka-luka. Warga sipil laki-laki dewasa 10 meninggal dunia, 12 luka-luka. Lalu ini apa namanya, grafik statistik. Statistik. Ya. Jadi ada peningkatan kenaikan, terutama di bulan April itu menurun sekali. Terutama di Intan Jaya di awal-awal April sampai pertengahan April itu dia akan menurun begitu. Nanti coba ke sana lagi, masih bisa, tidak bisa. Ini baru 1 Juni, jadi kita
dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan beberapa kerusakan. Satu kantor balai kampung dibakar, 21 unit rumah dirusak dan dijarah, 8 unit rumah dibakar, 1 unit sepeda motor dibakar, 22 unit mobil dirusak dan 41 unit sepeda motor mengalami kerusakan, serta 928 warga mengungsi. Ini peristiwanya di Kabupaten Jayapura di awal tahun itu. Diduga pelakunya anggota TNI yang pukul itu. Lalu ada penembakan pesawat Asian One Air di Beoga. Lalu kemudian ada penembakan pesawat Wings Air di DKI Kabupaten Jawa Timur. Penembakan helikopter di Paniai. Pengerusakan kantor Polres Jaya, Papua Pegunungan. Lalu pembakaran hunai di Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dugiai. Pembakaran 11 rumah dan 2 ruko di Jalan SD Pekoga di Wamena. Pembakaran gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Homeo baru-baru itu. Lalu kemudian pembakaran gedung sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, YPPGI dan 12 kios di pertigaan Kopo di Paniai. Lalu yang terakhir perampasan ponsel dan laptop di Kabupaten Pegunungan Bintang, Borneo. Ini yang tercatat di semester pertama dari 1 Januari sampai 1 Juni 2020. Kira seperti itu. Kami catat ini tetap menjadi atensi semua kasus. Jadi tidak ada yang, karena apa? Karena semua kasus ini adalah kasus kekerasan yang mengakibatkan korban. Nah, jadi kenapa kami mengangkat 41 kasus? Karena ini kasus-kasus menonjol semua. Ini kenapa disebut menonjol? Kategori menonjol itu ada peristiwa dan ada korban. Jadi kita tidak melihat lagi jumlah berapa orang yang meninggal. Tapi 41 kasus ini menjadi kasus yang diatensi oleh Komnas HAM. Oke, siap. Tadi kan korbannya kebanyakan perempuan dan anak-anak ya? Korban itu perempuan dan anak itu kan yang meninggal dunia satu-satu, tapi mereka tetap kita kategorikan sebagai kelompok yang rentan. Iya, kelompok yang rentan. Itu tindak lanjut dari Komnas HAM sendiri seperti apa? Apakah menyurati dinas Menteri Perempuan dan Anak atau seperti apa dari Komnas HAM? Soal karena ada anak dan perempuan di situ. Betul. Ya, ini pertanyaan penting. Jadi perempuan yang di Intan Jaya dan perempuan anak yang juga di Intan Jaya itu kami sudah bertemu ya, dan sebenarnya ada kasus lain lagi, ada 2 yang perlu sempat kami masukkan di sini. Adalah misalnya ada 2 perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, itu juga kami atensi, dan Kementerian PPA ya, itu sudah memberi atensi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah memberi atensi, dan cepat sekali mereka langsung berkoordinasi dengan kami, langsung meminta kontak, meminta bantuan kepada Polres setempat untuk mencari orang-orang itu ada di mana, untuk kemudian diberi perhatian. Nah, sementara misalnya kasus yang lain, kasus tahun 2023 misalnya yang pemerkosaan di Yaokimo ya. Ini termasuk yang di Yaokimo itu kan? Iya. Okay. Nah, Yaokimo itu kami menangani, hanya sekali lagi pengungkapannya sampai sekarang itu Komnas harus bilang bahwa belum bisa diungkap siapa pelaku. Karena pihak kepolisian sendiri juga mengalami kesulitan. Tidak hanya yang di puncak, yang di Yaokimo, tapi yang di puncak juga ya. Yang di puncak yang fotonya tersebar, kepalanya dipotong, itu juga sampai sekarang. Kami juga sudah bertemu, coba berkomunikasi dengan keluarganya, tapi sampai sekarang juga mengalami kesulitan sebenarnya siapa pelakunya, karena di wilayah yang rawan dalam tanda kutip kalau kemudian Komnas HAM datang ke sana, karena
sekali lagi yang tadi saya bilang, dari segi kuantitas, jumlah, dan kualitas kelompok yang melakukan serangan sekarang itu semakin dia meningkat, tapi juga canggih itu. Jadi ancaman itu menjadi nyata untuk pekerja-pekerja kemanusiaan termasuk Komnas HAM. Sehingga kami kalaupun harus datang ke sana harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Nah, saya pikir pada kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa Komnas HAM itu lembaga negara yang menjunjung prinsip imparsialitas, sehingga kami tidak boleh dituduh loh. Kami seluruh pekerja kemanusiaan harus diberi akses, tapi juga jangan menjadi sasaran. Jangan menjadi sasaran dari target-target itu. Karena Komnas HAM dan para pekerja kemanusiaan itu bekerja untuk mendorong penghormatan hak asasi manusia. Itu. Nah, karena itu kenapa sekarang kami juga giat untuk mendorong kegiatan yang kami sebut dengan standar, norma, dan pengaturan untuk pembela HAM. Nah, termasuk kawan-kawan wartawan. Nah, yang lain adalah kelompok sipil ya, kelompok-kelompok sipil yang meninggal di sini, Elvira dan teman-teman. Beberapa itu memang kita mencatat, tapi proses siapa pelakunya kita verifikasi itu juga mengalami problem. Kecuali kelompok sipil bersenjata yang head to head dengan aparat keamanan lalu tertembak, lalu dibawa oleh aparat keamanan langsung. Maka karena dia head to head, yang ini pegang senjata, yang ini pegang senjata, kita bisa memverifikasi bahwa memang ini pembersihan sehingga ditembak oleh satuan yang beroperasi. Tapi verifikasi secara berkelanjutan itu Komnas HAM belum melakukannya. Tetapi kami ingin menunjukkan fakta kekerasan ini dulu penting, supaya memberi pesan kemanusiaan kepada pemerintah, memberi pesan kemanusiaan kepada kelompok sipil bersenjata bahwa kalau siklus kekerasan ini kita biarkan dan para pihak ini tidak punya niat untuk menyelesaikan, maka siklus ini berjalan. Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap siklus kekerasan ini? Pemerintah. Siapa itu pemerintah? Presiden dan lembaga-lembaganya. Termasuk Komnas HAM adalah bagian dari struktur negara. Karena itu kami mendorong ini untuk kemudian mencari solusi secara damai. Tapi juga ini pesan kepada Jokowi yang periode kepemimpinannya, agar juga bisa mengingatkan Prabowo bahwa ada satu wilayah di Republik Indonesia yang siklus kekerasannya sudah terlalu lama terjadi. Nah, sehingga Prabowo sejauh hari itu sudah bisa menyiapkan timnya yang bekerja untuk menyelesaikan kekerasan di Papua. Pembangunan kita butuh. Misalnya sekarang ada tim di bawah Wapres. Itu kan dia hanya bekerja untuk memberi advies kepada Wapres untuk, oh ini butuh tambahan tenaga guru, ini butuh tambahan perbaikan jalan, ini butuh tambahan rumah sakit. Tapi kita butuh satu tim yang think tanknya adalah dikendalikan oleh Presiden untuk menyelesaikan konflik ini, konflik kekerasan. Jadi kenapa kami ingin menyampaikan semester pertama? Karena kami ingin menitip pesan kepada Presiden Jokowi untuk Jokowi nanti meneruskan kepada Prabowo untuk menyiapkan timnya untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Papua. KPNOPM, kelompok KKB juga harus bisa menunjukkan solusi. Kalau dia menawarkan kami mau perundingan dengan dialog itu soal terminologi. Tapi tolong menyatakan siap dulu. Siapa? Itu dulu. Tidak bisa bertahan dengan tidak ada menawarkan solusi. Karena itu Komnas HAM menawarkan mekanisme dan mendorong solusi dialog kemanusiaan. Begitu. Sejahterakan warga negara. Tugas utama Presiden. Tugas utama pemerintah, tugas utama Presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, punya tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh persoalan, baik itu persoalan pembangunan dan persoalan kekerasan. Karena itu Prabowo tanpa harus diminta, itu tanggung jawab Prabowo. Jadi makanya kalau mulai dari sekarang Prabowo tidak menyiapkan timnya untuk menyelesaikan konflik di Papua, itu keterlaluan. Kita punya pengalaman bisa menyelesaikan Timur Leste,
kita punya pengalaman bisa menyelesaikan Aceh, kita punya pengalaman menyelesaikan Papua di serial pertama ya, dengan adanya Otsus. Ini sekarang masuk pada serial kedua. Prabowo dituntut untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua sebagai presiden. Kita berterima kasih kepada Jokowi karena Jokowi sudah kemudian menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan, termasuk memberi advies kecil dalam rangka mendorong dialog. Bahwa kemudian dialog kemanusiaan itu mengalami stagnan, tapi paling tidak ada advies presiden. Lewat siapa? Lewat Menko Polhukam, lewat Komnas HAM.